Suka paksa itu masalahnya, biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan resah itu pelengkapnya, jangan hanya datang dan tinggalkan arah. Aku tetap. Kebetulan kami punya staf yang biasa cari-cari di internet, di Google gitu, terkait dengan lembaga PKBM yang bisa kita replikasi kegiatan-kegiatannya, termasuk dalam komunitas belajar yang aktif dan yang sudah menjalankan kurikulum Merdeka, sehingga kita bisa replikasi kegiatan itu dan kita share di Google. Yang datang ke sini kurang lebih 40 orang, itu perwakilan dari 17 PKBM yang ada di Kabupaten Pinrang. Karena kebetulan kami di Pinrang memiliki PKBM 22 lembaga. Yang pertama kami lihat bagaimana visi misinya, bagaimana pelaksanaan proses pembelajarannya, terkait dengan kurikulumnya. Kami lihat apakah PKBM tersebut sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, yang mana di dalamnya itu ada P5. Selanjutnya adalah bagaimana manajemennya, manajemen pengelolaan kelembagaannya, supaya bisa kami tiru dan terapkan di Kabupaten Pinrang. Keberadaan PKBM itu sangat penting karena ini kan salah satu pendidikan non formal yang untuk mengatasi, menjaring masyarakat yang mungkin banyak masyarakat itu yang lebih memilih keberatan di sekolah. Ini ada beberapa kasus lebih senang kalau pendidikan non formal, itu yang pertama. Yang kedua juga untuk mengatasi masalah anak-anak yang sudah terlanjur bekerja tapi tidak memiliki pendidikan, basic pendidikan, tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, padahal mereka butuh ilmu itu. Maka mereka sambil bekerja bisa juga dengan belajar. Dan juga untuk mengatasi tantangan yang sekarang ini ada, ini kan masyarakat juga butuh keahlian-keahlian khusus, misalnya di SMA, maka kursus-kursus itu juga bisa dilakukan melalui PKBM. Jadi ini sangat penting lagi, terutama untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Ya, tentu saja kurikulumnya itu harus mengacu pada kebutuhan dan tuntutan yang sekarang ini ada. Sekarang ini kan kita berada pada revolusi industri 4.0, di mana dituntut kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak itu ada 4. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak itu harus dilatih kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan juga dengan komunikatif. 4 kompetensi ini itu harus bisa dikembangkan. Maka anak-anak yang siswa-siswa PKBM ini lulusannya akan bisa diterima di masyarakat sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan dari yang sekarang ini ada. Maka nanti konsistensi inilah yang akan membantu lulusan-lulusan kita ini bisa diterima atau bisa bekerja di masyarakat sesuai yang diharapkan. Sama halnya di sini, ada yang umur memang usia sekolah, ada juga yang usia lebih. Artinya usia di atas 25 tahun ke atas. Dengan adanya sosialisasi, ada leaflet dan seperti itu. Tapi memang belum seperti di sini gitu. Karena memang kalau kami di sana, kamu harus akui bahwa kemampuan IT masyarakat tidak sama di sini gitu. Jadi bahwa kalau di sini kan sudah bisa lihat Mbah Google gitu dan yang lain. Kalau kami di sana ya belum. Yang pertama terkait dengan sarana prasarana. Yang kedua kemampuan tutornya juga. Yang ketiga itu kebetulan kami ada beberapa lembaga yang ada di daerah pegunungan. Itu yang terkendala di jaringan internetnya susah. Sudah dilaksanakan sih mandiri belajar, ada juga yang sudah mandiri berubah, tetapi terkait dengan kewirausahaan P5 sebenarnya sudah kami lakukan, tetapi belum terkemas secara spesifik seperti yang ada di PKBM ini gitu. Yang pertama itu gurunya harus menguasai, pamongnya itu harus menguasai betul kurikulum itu. Kemudian selain itu langsung diimplementasikan.
Artinya praktek seperti praktek pembelajarannya itu betul-betul harus mengacu pada kurikulum Merdeka. Kemudian P5-nya proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga betul-betul diimplementasikan. Maka kalau roh dari kurikulum Merdeka itu sendiri itu sudah dilakukan, maka PKBM ini juga sudah berjalan sesuai dengan koridor dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Untuk PKBM kolaborasi jelas dengan Dinas Dikpora karena itu di bawah binaan dinas. Kemudian untuk penggalangan masyarakat, kemudian untuk sosialnya bisa dengan Kapanewon setempat, kelurahan setempat, bisa juga dengan dunia usaha, dunia industri untuk penggalangan dananya, bisa juga dengan universitas perguruan tinggi terutama nanti untuk jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak yang lulus dari kejar paket C itu kan mau melanjutkan perguruan tinggi, maka perlu juga menjalin koordinasi komunikasi dengan perguruan tinggi. Bisa juga dengan Kementerian Agama karena kan anak-anak juga bisa yang di bawah Kementerian Agama itu kan madrasah. Kemudian di bawah Balai Dikmen itu adalah anak-anak yang jenjang SMA. Nah, ini perlu dijalin kerjasama seperti itu, terutama kewirausahaan juga dengan bisa bekerja sama dengan UMKM, dengan Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Koperasi. Nah, ini banyak sekali yang bisa dilakukan kerjasama untuk membangun jejaring supaya PKBM ini bisa berkembang dengan baik dan juga punya sasaran yang jelas mau kemana anak-anaknya. Yang berbeda pertama adalah kolaborasi antara semua pemangku kepentingan yang untuk kami di Pindrang itu belum terlaksana secara maksimal. Kalau kami lihat di sini itu sudah terlaksana secara maksimal dalam artian bahwa untuk anak-anak yang sekolah di kependidikan non formal itu memang mulai dari tingkat RT sampai dengan kabupaten itu mensupport sekali seperti itu. Kalau peran pemerintah kami mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan yang terutama terkait untuk peningkatan kompetensi tutor, peningkatan manajemen kelembagaannya dalam arti kepengelolaan untuk pengelola, seperti itu Pak. Kami berharap yang pertama itu teman-teman pengelola beserta tutor, pertama perbaikan manajemen, perbaikan dari sisi lembaganya. Yang kedua untuk tutor bagaimana peningkatan kompetensi, bukan hanya selalu berpuas diri sekarang tapi selalu berusaha dan berusaha untuk belajar lebih baik lagi. Kalau tutor itu pertama banyak belajar bahwa kita harus banyak berbagi. Kebetulan juga kami di Pindrang ada tutor yang berprestasi tingkat nasional tahun lalu, tetapi memang kurang hanya untuk dirinya, tetapi belum banyak berbagi ke teman-teman ini yang mungkin kami akan lebih genjot nanti ke depannya. Kegiatan ini baru pertama kali kami lakukan karena kami menganggap bahwa membangun jejaring bukan hanya jejaring di sekitar kami di Kabupaten Pindrang, tetapi jejaring-jejaring ke luar provinsi supaya informasi-informasi terkait dengan implementasi kurikulum dan yang lainnya dan pengelolaan lembaga itu bisa kami sharing bersama, berbagi praktik baik. Oh, ini penting. Yang pertama itu untuk istilahnya untuk harga diri kita, penghargaan kepada kita. Kalau ada tamu yang berkunjung seperti ini kan berarti kita memiliki citra yang baik. Suatu PKBM dijadikan lokus kunjungan itu tentu mempunyai nilai lebih dan ini menjadi apresiasi untuk PKBM itu sendiri. Dan juga sarana promosi dari PKBM itu kan kalau ada kunjungan-kunjungan ini kan otomatis terpromosikan. Yang kedua dengan banyaknya tamu ini juga ini kan akan menjadi daya tarik sendiri bagi PKBM itu, masyarakat yang melihat oh di sana saja dikunjungi, maka ini menjadi nilai lebih dari PKBM itu. Kalau harapannya kami bahwa PKBM Mandiri akan terus maju, berkembang dan selalu menginspirasi PKBM yang lainnya dan lebih-lebih lagi berbagi praktik baik ke teman-teman tutor dan pengelola PKBM terutama kami yang di Pindrang. Harapan saya ini kan PKBM Mandiri ini
salah satu PKBM yang aktif ya dan banyak prestasinya. Harapan kami ya terus berkembang dan bersinergi, bisa menginspirasi dan berbagi praktik baik dengan PKBM yang lain, supaya PKBM yang lain juga bisa maju dan berkembang seperti dengan PKBM Mandiri. Maka harus selalu dilakukan praktik baik, kerjasama, share, dan selalu komunikasi baik dengan dinas, dengan masyarakat setempat, maupun dengan PKBM yang lain, sehingga sharing ilmu, update ilmu itu terus senantiasa berkembang.